ekologi nggak? Nggak ngerti. Kalau ecological footprint, Nggak juga. tahu tapak ekologi itu apa nggak? Nggak pernah dengar. Kalau ecological footprint, nggak pernah juga. Ecological footprint itu lebih ke kayak apa sih, bagan kebutuhan manusia. Kayak misalnya aku itu sehari hampir sama kayak AKG sebenarnya. Kalau ecological footprint tuh yang aku tahu kayak si asupan yang kita butuh sama waste yang kita keluarin kan, kalau ini dibandingin ke persatuan luas gitu loh, luas kayak misalnya lahan. Nah si satu manusia ini kira-kira makan berapa lahan aja di per meter kuadrat luas itu. Tahu sih. Alam, tempat di mana berbagai organisme berinteraksi dan hidup secara berdampingan. Pepohonan yang tinggi susul-menyusul mencari cahaya matahari. Di bawahnya terhampar rerumputan. Sebagian berbunga, sebagian tidak. Di antaranya hidup berbagai jenis hewan melata, sedangkan di pepohonan tinggal berbagai macam burung. Semuanya berinteraksi dalam suatu simfoni yang kompleks namun indah. Namun, alam tidak hanya indah untuk dilihat dan dinikmati. Di balik semua keindahan itu, tersimpan kekayaan yang tidak ternilai yang dibutuhkan oleh manusia demi kelangsungan hidupnya. Seiring dengan berjalannya waktu dan berkembangnya peradaban, gaya hidup manusia berubah dan standar kehidupan meningkat. Manusia modern membutuhkan rumah, kendaraan, makanan praktis, gadget, dan segala macam alat untuk memudahkan hidup. Untuk mempertahankan gaya hidup manusia modern, dibutuhkan banyak bahan mentah untuk memproduksi segala macam barang dan makanan. Proses produksi tersebut juga membutuhkan banyak energi dan menghasilkan banyak limbah. Semua ini tidak akan menjadi masalah seandainya sumber daya alam di bumi tak terbatas, atau kita memiliki lebih dari satu bumi. Namun, pada kenyataannya, bumi kita hanya satu. Dan bumi kita yang satu ini memiliki sumber daya yang terbatas. Bumi kita dibatasi oleh biokapasitasnya. Biokapasitas adalah kemampuan suatu ekosistem untuk menyediakan dan memperbaharui sumber daya yang telah hilang, serta mengolah limbah yang dibuang sehingga kondisi ekosistem tersebut tetap stabil. Berbagai macam kegiatan manusia membutuhkan sumber daya dan bergantung pada biokapasitas bumi untuk memenuhi sumber daya tersebut. Bensin untuk mobilitas dan distribusi produk, air bersih untuk konsumsi, hanyalah beberapa contoh. Kebutuhan manusia atas sumber daya alam diukur sebagai ecological footprint. Tapak ekologi adalah ukuran kebutuhan seseorang akan sumber daya alam yang dikuantifikasi menjadi satuan luas. Misalnya, seseorang pasti membutuhkan makanan, tempat tinggal, transportasi, air bersih, dan listrik. Orang tersebut juga akan memproduksi sampah dari kegiatannya sehari-hari, bisa dalam bentuk limbah padat, limbah cair, maupun polusi udara. Kebutuhan-kebutuhan tersebut pasti datang dari suatu tempat. Misalnya, makanannya datang dari suatu pertanian, airnya dari sungai, bensinnya dari pertambangan. Jika semua itu diumpamakan berasal dari suatu lahan dengan luas area tertentu, jumlah area dalam hektar itulah tapak ekologi orang tersebut. Semakin besar tapak ekologi seseorang, semakin banyak besar lahan yang ia butuhkan untuk memenuhi gaya hidupnya. Tapak ekologi dan biokapasitas sama-sama diukur dalam satuan GHA atau Global Hektar. Satu global hektar mengekspresikan produktivitas rata-rata lahan produktif di bumi dalam periode 1 tahun. Saat ini, bumi memiliki biokapasitas sebesar 11,3 miliar global hektar, atau jika dibagi dengan populasi di bumi, setiap orang akan mendapatkan sebanyak 1,7 GHA. Namun, statistik menunjukkan bahwa tapak ekologi rata-rata penduduk bumi adalah 2,6 GHA per orang. Artinya, kita menggunakan sumber daya alam 50% lebih banyak dari apa yang dapat disediakan dan dapat diperbaharui kembali oleh bumi. Jika dianalogikan lebih jauh, kita memerlukan 1,5 bumi untuk memenuhi kebutuhan kita secara berkelanjutan. Bagaimana dengan tapak ekologi penduduk ITB Jatinangor?
kami meminta beberapa mahasiswa untuk mengisi kuesioner kalkulator tapak ekologi di web www.greencred.me untuk menyelidiki berapa banyak bumi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Seandainya semua orang di bumi memiliki gaya hidup seperti pengisi kuesioner, hasil yang kami dapatkan tidak beda jauh dengan rata-rata dunia, yaitu 1,549 bumi dengan range yang paling kecil 0,92 hingga yang paling besar 3,54 bumi. Apa artinya angka tersebut? Artinya, gaya hidup warga ITB Jatinangor melebihi daya sokong bumi dan berkontribusi terhadap degradasi modal alam ekosistem bumi. Apa yang akan terjadi jika kondisi ini tidak diubah? Bumi akan terus kehilangan biokapasitas, sehingga sumber daya akan terus berkurang. Dampaknya, kita akan kekurangan air bersih, karena bumi tidak mampu lagi mengolah air yang tercemar limbah kita. Kita akan kekurangan sumber pangan karena hasil lahan pertanian tidak lagi mencukupi. Kita akan kekurangan energi karena energi yang ada digunakan dengan boros dan tidak berkelanjutan. Beberapa dari fenomena ini sudah mulai dirasakan. Jika tidak di sini, di belahan bumi yang lain. Jika tidak ada perubahan, bencana-bencana lingkungan tersebut juga dapat dirasakan di sini dan di seluruh belahan bumi. Kerusakan yang sudah terjadi tidak bisa diperbaiki. Namun, kita masih bisa mengubah gaya hidup untuk memperkecil tapak ekologi kita. Mulai dari hal-hal kecil, seperti tidak membeli barang yang tidak dibutuhkan, mengurangi jumlah sampah, recycle, memilih makanan segar dan lokal, berjalan atau menggunakan transportasi umum, mengganti alat-alat elektronik dengan alat-alat yang penggunaan energinya lebih efisien, dan banyak lagi. Ambil aksi hari ini karena menunggu hingga merasakan dampaknya sama saja dengan menunggu hingga sudah terlambat. Ingat, bumi dan alam yang ada di dalamnya adalah anugerah Tuhan yang harus dijaga. Kita tidak memiliki bumi kedua. Jagalah satu-satunya bumi yang kita tinggali.